untuk kita semua. Selamat pagi dan salam SFD. Semangat fraternitas kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka akan Ibu perkenalkan, nama Ibu Priska Valentina Tarehoran atau dipanggil dengan sapaan Ibu FT. Ibu akan membawakan bidang studi bahasa Indonesia khusus kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Demikian perkenalan singkat kita, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali. Terima kasih. Nah, anak-anakku terkasih, pada pertemuan daring pertama kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita membahas teks laporan hasil observasi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Sedangkan indikator ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyusun ringkasan isi pokok teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi isi teks, menyusun ringkasan, dan menyimpulkan fungsi teks laporan secara mandiri, jujur, dan penuh semangat dalam memahami hakikat teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan observasi adalah teks yang berisi tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Atau menurut ahli Profesor Dr. Bimo Walgito, observasi itu merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera atau terutama sekali mata, berdasarkan kegiatan ataupun kejadian yang berlangsung ditangkap pada waktu kejadian tersebut. Berikutnya, dari pengertian tersebut bisa kita melihat bagaimana ciri sebuah teks laporan hasil observasi tersebut. Ciri dari laporan observasi yang pertama, memiliki sifat objektif, global, dan universal. Nah, apa itu bersifat objektif? Objektif berarti hal-hal atau informasi yang ditulis harus sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita laporkan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, objek yang akan dibahas atau dibicarakan adalah objek tunggal. Objek tunggal berarti satu. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Secara lengkap artinya teks tersebut, hasil observasi tersebut ditulis dengan detail tanpa ada hasil pengamatan satupun yang diabaikan. Berikutnya, yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Berdasarkan fakta artinya kita melaporkan informasi apa yang kita amati, apa yang kita lihat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Artinya, teks yang kita laporkan itu
harus yang sebenarnya tanpa ada dugaan atau perkiraan-perkiraan. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa kira-kira tujuan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Adapun tujuan laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kedua, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang keempat, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Dari situ dapat kita tarik sebuah inti apa fungsi dari sebuah teks laporan hasil observasi. Fungsinya ada 4. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab atas sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, dari penjelasan di atas, anak-anak kami sudah memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Apa tujuan teks laporan hasil observasi? Apa fungsi teks laporan hasil observasi? Serta ciri laporan hasil observasi tersebut. Nah, untuk lebih memahami isi teks laporan hasil observasi, silahkan anak-anak kami dibuka di contoh teks laporan hasil observasi di folder tugas Google Classroom dan silahkan menjawab pertanyaan yang tertera di bawahnya. Demikian pertemuan pertama kita untuk sesi ini. Tetap jaya, semangat, jaga kesehatan, dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Silakan dibuka tugasnya di folder tugas Google Classroom. Sekian untuk pertemuan kita yang pertama. Terima kasih.